Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, sebelum kita menerima pelayanan renungan harian, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita sesuai dengan Almanak Gereja HKBP pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita merenungkan bagaimana kehidupan kita manusia sejak dahulu kala, khususnya di Perjanjian Lama, tentu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa selayaknya lah kita sudah dibinasakan oleh Allah. Oleh karena dosa dan pelanggaran kita yang begitu besar, bahkan dosa itu mengajak kita dan memotivasi kita untuk meniadakan Allah di tengah-tengah hidup kita maupun ciptaan. Namun dengan kebaikan Allah, dengan kemurahan hati Allah, dengan kelemah lembutan hati Allah, Dia mampu meredam, Dia mampu memendam, bahkan Dia mampu menghentikan murka-Nya oleh karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Bahkan kasih-Nya ini bukan hanya 1-2 kali dipertunjukkan oleh Allah kepada kita. Seringkali Allah menunjukkan kasih-Nya, kebaikan-Nya, kemurahan hati-Nya dengan berbagai pertolongan yang telah kita terima. Namun setelah pertolongan itu kita terima, tidaklah mengubah kita untuk mencintai kasih Allah itu sendiri. Namun justru kita menilai kasih Allah itu sebagai hal yang murahan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, di dalam firman renungan harian kita pada hari ini dikatakan bagaimana Allah menyempurnakan besar kasih-Nya kepada kita melalui diri anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh-boleh saja Allah menghakimi kita, boleh-boleh saja Allah menunjukkan murka-Nya kepada kita oleh karena sikap kita, oleh karena perbuatan kita yang tidak menghormati dan tidak menerima sepenuhnya kebaikan hati Allah itu sendiri. Akan tetapi langkah atau rencana Allah atau kehendak Allah yang semulanya ingin mewujudkan perdamaian, yang ingin menciptakan ketentraman antara Dia dengan kita, itu tidak bisa dibatalkan oleh karena dosa maupun pelanggaran kita itu sendiri. Bagaimana Allah itu berencana, itu bukan hanya rencana semata-mata, namun itu akan terwujud. Dan inilah yang kita dengarkan firman Tuhan renungan harian saat ini, di mana ketika Allah mengutus anaknya di tengah-tengah kita manusia yang menjadi pendamaian bagi kita, supaya dengan kehidupan anaknya, dengan keberadaan anaknya di tengah-tengah kita, dengan pengajarannya, dengan mujizat-mujizatnya, bimbingannya, dan segala sesuatu kebaikan, kebenaran, dan pembenaran yang dilakukan oleh anaknya, inilah sebenarnya menjadi bukti besarnya kasih Tuhan kepada kita.
Tentu saja kita bisa binasa kapan saja. Tentu saja kita bisa lenyap oleh murka Allah sesuai yang Dia inginkan. Namun Allah masih menunjukkan besar kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara terkasih, setelah Allah menunjukkan kesempurnaan besar kasih-Nya, janganlah kita anggap remeh, janganlah kita tidak peduli, tapi marilah kita hidup di dalam kasih-Nya yang besar itu, supaya bukan hanya pendamaian yang ingin kita miliki yang diberikan Allah kepada kita, tetapi juga bagaimana Allah melalui pendamaian yang dilakukannya terhadap kita akan memberikan kita kebahagiaan yang kekal. Semoga Tuhan memberkati kita dan menyertai kita dalam aktivitas kita satu hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar, yang telah Engkau nyatakan, yang Engkau sempurnakan di dalam diri anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau tidak membiarkan kami binasa, Engkau tidak membiarkan kami lenyap oleh karena murka-Mu, namun Engkau menunjukkan kasih-Mu, menyelamatkan kami dari amarah-Mu. Untuk itu Tuhan, melalui kehadiran-Mu dari diri anak-Mu Tuhan, kami semakin yakin, kami semakin takut padamu Tuhan, supaya kami hidup berdasarkan besar kasih-Mu kepada kami, dan mampukan kami Tuhan untuk tidak melakukan segala apa yang menimbulkan amarah dan murka-Mu terhadap kami. Terimalah doa permohonan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.